Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal sidang ijazah Jokowi, yang kabarnya Jokowi, begitu kan ya, tidak hadir begitu dalam persidangan itu. Banyak kritikan-kritikan dari pendukung RRT, bahkan akan menggeruduk begitu kan ya, akan demo Jokowi begitu. Ini semakin ngeri-ngeri sedap ya. Ini semakin ngeri-ngeri sedap. Seharusnya kalau ada persidangan seperti itu, seharusnya Jokowi hadir begitu sebagai bentuk bahwa ijazah ini itu benar-benar meyakinkan kepada publik, benar-benar asli. Itu aja sebenarnya. Sidang dilanjutkan Selasa tanggal 30 Desember 2025. Ayo datang, diharuskan Jokowi datang. Kita datang cepat pasang. Oke, gitu aja. Mereka Ini baru sejarah kali ini Indonesia mempunyai mantan presiden ketujuh yang bobrok akal pikirannya. Sudah dibuka sehingga semuanya dibikin halal kadar dugaan ijazah palsu sudah dikondisikan oleh RRT bahwa itu ternyata memang benar 99,9% merupakan ijazah palsu. Kami sebagai warga Indonesia, terutama khususnya rakyat di Solo, merasa kecewa menjadikan ini pengalaman bahwa sejarah Indonesia kali ini dipimpin oleh seorang Jokowi. Indonesia semakin terpuruk dan bobrok. Semangat! supremasi hukum harus ditegakkan. Kalau semakin menghindar, bahkan ada kecurigaan besar pada akhirnya kepada seorang ijazah Jokowi, kepada Jokowi sendiri begitu. Nah, ini adalah salah satu yang kemudian pendukung-pendukung RRT yang kemudian mendemo begitu kan, ya. Jokowi harus hadir ya di persidangan. Beberapa kali tidak pernah hadir. Bahkan mengkritik soal bagaimana ya ijazahnya yang harus ditampilkan begitu saat saat di persidangan nanti. Karena ini adalah bukan persidangan di RRT pengadilan, di RRT begitu kan ya. Maka ini hanya ada dua kan yang digugat begitu. Ada dua orang yang menggugat ijazah Jokowi begitu kan. Nah, ini yang kemudian maka setidaknya ya Jokowi harus hadir di situ begitu. Makanya biar tidak menjadi spekulasi besar. Kalau dalam persidangan tidak pernah hadir begitu, lantas bagaimana untuk di persidangan? Ini kasus dugaan ijazah palsu begitu kan ya, mantan Presiden Jokowi yang kemudian sekarang ini nampaknya berbelit-belit untuk menampilkan itu begitu. Sampai hari ini. Kenapa? Ya nggak tahu begitu. Ada apa di balik ini semua? Seharusnya kan kalau ditunjukkan selesai sudah. Tidak berbelit-belit seperti ini, tidak buang-buang waktu begitu kan ya. Seperti Arsul Sani yang kemudian dituduh soal dugaan ijazah palsu, ditunjukkan, langsung jumpa pers di situ, selesai. Tapi kalau berbelit-belit seperti ini, dugaan-dugaan orang semakin besar begitu kan. Ini muncul narasi-narasi lagi begitu. Beda lagi dengan orang-orang pendukung-pendukung Jokowi meyakinkan bahwa Jokowi seolah-olah dizalimi. Datanglah ke rumahnya, nangis-nangis bahwa Pak Jokowi sangat baik. Pak Jokowi sangat baik. Ya, mau bagaimana lagi nih? Tiba-tiba ya setelah nangis dapat kaos. Bapak tuh orang baik, tapi kok oleh orang-orang itu
selalu dijahati. Gitu ya. Tidak tega kalau Bapak Jokowi itu dihina atau Gak dijahati. tega Bapak, orang baik. Saya mohon untuk orang-orang yang menyakiti Bapak berhenti. Gitu ya. Siap. Ya, semoga pesan ini bisa nyampe. Selalu Bapak. Ya. Amin. Ya, kita doakan Pak Jokowi yang selalu panjang umur. Amin. Baik. Oke, terima kasih. Makasih ya Pak. Ya, sini. Ya, setelah nangis dapat kaos tuh. Ya, menurut saya pribadi kelihatan sekali begitu kan ya. Orang-orang bisa melihat, anak kecil saja bisa melihat begitu ya. Apakah ini strategi drama-dramanya sudah dimunculkan? Biasanya kalau elektabilitas dan popularitasnya sudah tidak ngaruh, apa-apa sudah ambiar begitu kan ya. Permainan acting itu biasa saja orang-orang melakukan itu begitu ya. Tapi bagi kami wajarlah itu pendukung-pendukung dia begitu kan. Tapi masyarakat cukup ketawa. Sampai nangis-nangis, gak tega kabarnya begitu, gak tega. Nampaknya nangisnya itu ya nampaknya mau dipaksa. Ya tiba-tiba dapat kaos, ya lumayan lah begitu kan ya, dapat kaos. Tapi inilah yang terjadi begitu. Yang terjadi. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa seorang Jokowi kalau digugat soal dugaan ijazah-ijazah palsunya begitu kan ya, maka kalau menurut saya pribadi tunjukkan aja, selesai. Apa susahnya untuk menunjukkan ijazah aslinya? Ini loh ijazah saya. Selesai udah. Tidak repot-repot, tidak usah klarifikasi sana sini begitu. Tapi kalau semakin klarifikasi seperti ini menandakan bahwa sosok dari seorang Jokowi justru ada nuansa-nuansa. Wih, dulu mengakui pembimbingnya si A, sekarang tidak diakui ya pembimbingnya si A. Ini kan muncul narasi-narasi itu pada akhirnya. Akhirnya apa? Mencela-mencela. Padahal hasil mediasi ijazah Jokowi ya tetap tidak mau diperlihatkan soal ijazahnya, karena ini pelaporan berbeda begitu kan ya dengan RRT di situ begitu. Makanya tidak heran ketika orang-orang menggugat soal dugaan ijazah palsu ini kan sudah masuk persidangan sebenarnya, tapi belum ditunjukkan begitu. Ada apa di balik ini semua? Orang pasti bertanya-tanya begitu. Ada apa? Nah, Jokowi ini kabarnya ya tak hadir di sidangan ijazah ya. Kuasa hukumnya mengatakan dan buka suara tidak wajib datang. Kabarnya begitu. Nah, sidang gugatan Citizen Lawsuit ini begitu kan, atau CLS ya, terkait dengan ijazah Jokowi, dugaan ijazah Jokowi begitu kan ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi begitu kembali menjadi sorotan setelah kuasa hukumnya begitu kan menegaskan bahwa Jokowi tidak akan hadir dalam persidangan yang digelar di pengadilan. Meski begitu proses hukum dipastikan berjalan karena kehadiran tergugat dalam perkara perdata tidak bersifat wajib. Kabarnya begitu. Seharusnya kan wajib lah begitu, karena ini digugat loh begitu. Kalau tidak hadir ya gimana begitu. Lama-lama ya tidak mempunyai keterangan yang pas pada akhirnya begitu. Ya, inilah politik yang terjadi begitu. Ini politik yang terjadi. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini salah satunya mengatakan aktivis Solo desak Jokowi untuk datang di sidang dugaan ijazah palsu pada tanggal 30 Desember 2025. Ayo wi, kalau lo memang jantan pernah jadi presiden 2 periode, tunjukkan taringmu dan jangan sembunyi di belakang hukum ya, kabarnya begitu. Ini salah satu yang kemudian moncer sekali begitu kan untuk mendemo begitu ya. Tidak hanya itu, saya kira ini sebagai bentuk bahwa masyarakat ingin tahu soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Jangan lalu kemudian berbelit-belit di situ begitu. Ya kalau berbelit-belit ya wallahu alam begitu kan, nggak tahu lagi begitu. Saya kira nanti di persidangan RRT itu kalau masuk ke ranah pengadilan, saya kira Jokowi harus dipastikan hadir begitu. Kalau tidak hadir kan ini gimana kan, ini kan merupakan delik begitu kan ya.
Makanya gugatan ijazah Jokowi sampai hari ini Jokowi tidak pernah hadir begitu. Ada apa? Kan orang masih bertanya-tanya begitu. Makanya saya melihat bahwa segampang itu begitu kan ya, lalu kemudian dibuat rumit atau mentang-mentang karena menjadi wakil presiden, pengalaman ini, punya jaringan yang kuat, tiba-tiba ya apa namanya, tidak ditunjukkan dan berbelit-belit seperti itu. Saya pribadi menganggap bahwa wah, ini gimana begitu. Kalau ada yang gampang ngapain ada yang susah begitu. Pertama, Jokowi rugi waktu ya, pertama. Yang kedua, ya harus membayar kuasa hukumnya. Nggak tahu kalau gratisan begitu. Tapi di dunia ini ya tidak ada makan siang gratis begitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Tapi nggak tahu lagi dengan yang lain ya. Tapi nggak tahu lagi dengan yang lain apakah ini bebas atau bagaimana, atau gratis atau bagaimana. Tapi yang jelas banyak orang yang sudah melihat begitu kan ya, dan bahwa persidangan-persidangan yang kemudian Jokowi tidak pernah hadir di situ menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar. Ya, kenapa kok tidak hadir? Digugat sana sini tidak hadir. Kalau seorang pribadi hadir, biar cepat selesai. Loh, ini ijazahnya selesai sudah begitu kan. Tapi untuk Jokowi berbelit-belit, nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana begitu. Ya, itulah ya. Bulet. Banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan. Coba kita baca lagi nih. Ibu pendukung Jokowi ini maksa banget nangisnya. Yang nyakitin Jokowi siapa? Kira-kira kenapa dia menangis? Tak ada air matanya, guys. Ini salah satu komentar dari Umar Hasibuan begitu kan ya. Ya, banyak orang yang mengatakan drama-drama seperti itu biasalah dalam dunia politik begitu kan. Tapi kita tahu bahwa di negara kita ini kan negara hukum ya. Semuanya kan harus patuh pada hukum. Kalau saya pribadi menganjurkan ya Jokowi segera tunjukkan aja ijazahnya di pengadilan biar cepat selesai. Ya, sebelum ini melangkah ke yang lebih jauh begitu. Masa mantan seorang presiden begitu kan ya, digugat seperti itu lalu kemudian berbelit-belit. Kalau di negara-negara lain banyak soal dugaan-dugaan ijazah palsu diadili begitu kan, ditelusuri, benar-benar ditelusuri dan seadil-adilnya, dan terbukti ya ada pemalsuan. Ada salah satu gubernur yang kemudian wakil gubernur yang kemudian memalsukan ijazahnya, sekarang diproses secara hukum. Takut ya, takut masuk penjara ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.